Gimana sih cara komunikasi yang baik dan benar, dan supaya kita tuh nyambung dengan omongan kita kepada orang tersebut. Nah, aku ada 3 tips nih untuk kalian nih. Yuk kita simak videonya, jangan di skip ya, harus nonton sampai habis. Dan karena di akhir video aku ada kejutan yang menarik untuk kalian semua. Jika emang ada kesalahan kata, aku meminta maaf sebelumnya ya guys. Ya samalah, aku juga sharing sih sebenarnya. Jadi kalau emang aku dapat ilmu, aku pasti bakal sharing ke kalian juga, seperti itu guys. Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Dewi Nur. Pertama ini contoh, misalkan gini, aku melamar kerja di perusahaan ya. Jadi aku tuh udah janjian sama si manajer tersebut. Manajer tersebut tuh sudah membuat perjanjian dengan aku untuk interview ulang, misalkan jam 10 pagi nih guys. Nah, pada keesokan harinya aku tuh harus datang lagi ke perusahaan tersebut. Diharapkan jangan sampai kita sampai telat. Karena apa? Kalau kita sampai telat pasti kita tuh pun dicontreng itu sebagai jelek. Maksudnya jadi gitu gimana? Jadi kita tuh nggak punya tata krama yang baik gitu loh. Jadi dalam perjanjian tersebut, maka orang tersebut yang sudah kita dibuat janji itu, kalau misalkan kita telat, dia sudah merasa kecewa dan pasti nggak bakalan diterima pekerjaan tersebut, karena kita tuh sudah mencontohkan yang sudah tidak baik. Apalagi nanti kalau misalkan sudah diterima, mungkin akan lebih tidak baik lagi. Nah seperti itu guys. Jadi ibaratnya kalian itu harus tepat pada waktunya. Misalkan jika kalian ada janji sama siapapun, mau dalam hal pekerjaan atau janjian sama teman atau sama siapa, diharapkan tuh kalian tuh harus tepat pada waktunya. Misalkan kalian tuh janji jam 10, kalian tuh harus hadir kurang dari jam 10 itu. Jadi tepat waktu. Jadi pas dia datang tuh kita tuh udah ada di situ. Jadi orang tersebut pasti akan malu sendiri karena dia sendiri yang buat janjinya, karena dia juga telat gitu loh. Jadi kita tuh mencontohkan yang baik saja gitu. Jadi kita tuh datang tepat waktu, seperti itu. Pasti kalian gak aneh dong dengan yang pertama ini. Jadi kalian tuh membuat perjanjian itu harus tepat waktu ya guys. Nah itu yang pertama. Yang kedua ini ada, pastikan kalian itu nyaman sama orang tersebut. Maksudnya apa sih? Nah ini contohnya, jika kalian ingin memberikan sesuatu kepada seseorang pada hari, misalkan kalian itu mau bayar utang, misalkan ya, misalkan kalian tuh mau bayar hutang itu di tanggal 2 November. Nah di tanggal 2 November itu kalian itu harus benar-benar harus ada uangnya, karena kalian sendiri yang sudah membuat perjanjian kepada orang tersebut guys. Karena apa? Jika kalian mengingkari janjinya, maka orang tersebut gak akan pernah mempercayai kalian lagi, seperti itu. Misalkan kalian udah membuat perjanjian, di perjanjian itu kalian tuh sudah menjanjikan di tanggal yang sudah ditentukan sama kalian sendiri. Nah kalian juga harus menepati pada tanggal tersebut guys. Jadi maksudnya itu tepat janji waktu itu. Nah jangan sampai orang tersebut itu merasa kecewa dengan kita, karena dengan rasa kekecewaan itu orang tersebut gak akan pernah mempercayai kita sampai kapanpun. Nah itu contohnya yang gak bener tuh, yang gak baik maksudnya gitu. Jadi misalnya kalau emang kalian lagi gak punya uang atau emang lagi susah, kalian bisa ngomong dulu sama orang tersebut. Misalkan kalian tuh minta maaf sebelumnya, jadi gak bisa dibayar tanggal segitu. Jadi kan orang tersebut bakal mengerti juga, bisa dipahami. Nah seperti itu ya guys. Jadi kalian tuh jangan sampai mengingkari janjinya yang telah kalian janjikan sama orang-orang yang kalian janjikan. Nah yang ketiga, berpakaian sama dengan mereka. Apa sih maksudnya berpakaian sama dengan mereka? Nah contohnya seperti ini guys. Misalkan nih kalian ada reuni sama teman-teman kalian nih. Nah di reuni itu kalian tuh pasti menanyakan dong, mau pakai baju apa nih yang sesuai dengan temanya gitu loh. Jadi kalian menanyakan dahulu sama teman-teman kalian. Jangan sampai misalkan kalian tuh ada acara reuni, sedangkan
kalian tuh pakaian-pakaiannya itu misalkan pakaian resmi, sedangkan teman-teman kalian itu pakaiannya itu cuma casual yang simple. Kan pasti kalian juga kan merasa malu dong, karena kalian sendiri yang pakai bajunya itu pakaiannya itu beda sendiri dari yang lain pada casual, sedangkan kamu itu pakaiannya itu pakaian resmi. Nah, kan gak nyambung. Nah, diharapkan tuh kalian sebelum menjanjikan sesuatu itu kalian menanyakan dulu pakaian apa yang emang cocok buat tema reunian tersebut. Nah, seperti itu guys. Jadi maupun itu dalam pekerjaan atau acara atau hiburan, misalkan bersama teman-teman kalian itu harus menanyakan terlebih dahulu pakaian apa yang harus dipakai pada acara tersebut. Nah, paham ya? Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini berbicara to the point. Nah, ini aku udah pernah bahas ya dari sebelum video ini. Jadi contohnya gini loh, misalkan kalian nih lagi curhat atau emang lagi berbicara sesuatu yang penting, jadi intinya tuh to the point aja, nggak usah bertele-tele lah, padahal ujung-ujungnya di situ-situ juga gitu. Ini ada contohnya, aku misalkan ada meeting sama pekerjaan gitu ya misalkan. Nah, dalam meeting itu pasti kan orang-orang juga nggak mungkin bertele-tele dulu dong, pasti kan rata-rata itu to the point semua. Jadi inti permasalahannya itu apa, jadi udah langsung ngomong jeblak-jeblakan seperti itu, jadi nggak usah bertele-tele gitu loh. Nah, kalian pasti mengerti ya yang aku ucapkan ini. Jadi intinya kalian harus benar-benar dipahami gitu ya. Jadi nggak boleh kalian itu jika menjanjikan sesuatu sama seseorang jangan sampai diingkari janjinya, karena itu bisa merugikan juga untuk kalian juga. Karena apa? Kita nggak bakalan dipercayai sama orang lain, mau itu sama teman, mau itu sama yang belum dikenal atau emang dalam pekerjaan. Makanya kita belajar dari sekarang, jangan sampai kita tuh tidak tepat waktu sama yang telah kita janjikan, seperti itu guys. Karena ini penting banget buat kehidupan kita sehari-hari, karena emang di dunia ini tuh benar-benar gimana ya, serius gitu loh, tapi nggak serius-serius banget gitu. Pokoknya sih seperti itu intinya. Jadi gimana pun caranya kalian tuh harus benar-benar baik sama orang lain, gak cuma dari teman aja, tapi orang yang tidak dikenal pun kita juga harus baik guys. Karena kita pun sukses juga kan butuh orang lain, butuh teman-teman yang lain selain teman sendiri gitu loh. Seperti itu guys. Nah, ini jadikan pelajaran aja. Walaupun misalkan kalian juga ingin sukses di dalam bidang YouTuber, juga kalian juga harus siap segalanya, karena segala sesuatu itu pasti banyak rintangannya guys. Serius deh, coba deh, orang yang sukses pasti banyak banget rintangannya, adapun masalahnya, tapi pasti mereka dengan menjalankannya itu dengan kepala dingin, dengan santai, makanya hasilnya tuh akan lebih sempurna. Seperti itu guys. Nah, oke guys, jika ada kesalahan kata-kata aku, kalian bisa tambahkan lagi di komentar aku. Jika emang ada kesalahan kata, aku minta maaf sebelumnya ya guys. Ya samalah, aku juga sharing sih sebenarnya. Jadi kalau emang aku dapat ilmu, aku pasti bakal sharing ke kalian juga. Seperti itu guys. Subscribe ya, jangan lupa. Dan jika emang ada kata-kata aku yang kurang, kalian bisa perbaiki kata-kata aku ini di komentar ya. Terus yang sebelumnya aku terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih yang sudah pada mampir, yang sering hadir. Semoga kalian sukses semua dan semoga cepat tercapainya untuk dimonetisasinya. Oke guys, kita sukses bareng-bareng, jangan sukses sendiri. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.